malam ini atau opening speech dibukakan oleh Ketua Presidium Kota Pematang Siantar, yaitu kepada Liharman Sipayung. Silakan untuk opening speech-nya pada diskusi online kita malam hari ini, yaitu yang bertopik tentang kreativitas untuk kemandirian keuangan perhimpunan. Kepada Ketua Pematang Siantar Liharman Sipayung, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selamat malam, salam Proyek Lise Patria. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Liharman Sipayung. Saya untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Presidium Pematang Siantar. Berhubung karena pada kesempatan ini dalam perdiskusian kita tidak hanya dari cabang Pematang Siantar saja, karena cabang-cabang dari luar Siantar juga saya lihat berpartisipasi dan cukup antusias ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwasannya ini adalah serial diskusi menuju Desnatalis PMK cabang Pematang Siantar yang ke-56 ya. Jadi kita kesempatan ini mengambil tema terkait tentang kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan. Jadi kiranya nanti melalui perdiskusian ini kita dapat menggali ide-ide ataupun gagasan yang nantinya bisa kita terapkan di cabang masing-masing seperti itu. Karena kita lihat kondisi perhimpunan kita, bagaimana keuangannya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kita sudah coba hadirkan 3 narasumber yang saya lihat cukup kompeten, cukup ahli di bidangnya ya. Yang pertama ada Ibu Bendahara Pusat ya. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Salam hormat. Terima kasih juga sudah menyediakan semacam yang menjadi penyemangat bagi peserta ya. Menyediakan door prize yang saya kira nanti teman-teman dari pengurus pusat terkait tentang kreativitas apa saja yang bisa kita laksanakan di cabang, terutama dalam kondisi pandemi COVID ini. Ya. Kemudian ada narasumber yang kedua juga tidak kalah kerennya ya. Ini Pak Bendahara ganteng dari Ambon. Salam hormat Pak Ben. Salam hormat Pak Alfred ya. Nanti bisa sharing lebih menekankan kira-kira di cabang Ambon bagaimana seperti itu. Bagaimana biar kita juga bisa lihat dan bisa untuk kemudian dapat memandirikan keuangan cabang terkhususnya seperti itu. Dan yang terakhir ada Kak Friska ini dari cabang Pematang Siantar ya, yang juga tidak kalah kompetennya. Saya kira dengan basic ekonominya, saya kira bisa nanti menyampaikan terkait tentang upaya-upaya untuk kita bisa lakukan yang dapat nanti menghasilkan kreativitas untuk kemandirian keuangan perhimpunan seperti itu. Jadi semuanya saya kira sangat-sangat kompeten. Jadi kepada seluruh partisipan ya saya harapkan untuk lebih berpartisipasi, untuk lebih aktif dalam perdiskusian ini, bukan karena hanya ingin mendapatkan door prize, tapi saya kira memang ini menjadi ilmu yang perlu kita dapatkan untuk kemudian kita terapkan di cabang-cabang seperti itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk selamat berdiskusi semuanya. Salam hormat, salam kenal buat semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kesempatan ini. Horas, shalom, selamat malam, salam Proyek Lise Patria. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ketua Presidium sudah memberikan kata pembuka untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu topik kita yaitu adalah kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan. Jadi materi pertama yang akan kita saksikan atau kita dengarkan bersama-sama yaitu dari Ibu Bendahara Pusat, Ibu Margareta Lani, yang akan memberikan tentang pandangan umum dan cara mengelola keuangan di perhimpunan. Jadi kepada Ibu Bendahara Pusat atau narasumber kita yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya Ibu Bendahara Pusat nih kurang jelas nih, Bu. Kenapa nih nggak ada terdengar, Bu? Coba dites lagi, Bu. Belum bisa juga, belum terdengar, Bu. Gimana itu ya? Halo, selamat malam. Belum ya? Belum bisa? Oke, sudah. Mantap, Bu, mantap. Udah jelas? Oke, sudah, Bu. Sudah. Tapi sebentar. Ini kok suara dari Christina yang nggak kedengeran. Coba. Tadi suara Ibu sudah jelas terdengar, Bu. Gimana? Udah ya? Oke, siap. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin bicara Pak Ketua, Pak Li Harman. Terima kasih karena sudah mengundang dan bergabung dengan teman-teman di Siantar. Mohon izin bicara juga ada Abang Thompson, senior. Yang sepertinya antusias sekali sudah ngechat duluan. Nggak bener nih Bu, nanti tolong didis. Saya mau sapa dulu, ada Bang Alfred. Selamat malam Bang. Sama ada Kak Friska Sihombing. Selamat malam Kakak. Ya, jadi beberapa hari yang lalu Christina meminta saya untuk ngobrol enggak. Saya tidak bilang jadi pembicara deh, karena saya pikir kita di sini sama-sama belajar. Jadi kayaknya lebih enaknya kalau kita ngobrol saja begitu. Minta untuk kita ngobrol mengenai kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan begitu. Ya harus siap sebagai kader PMKRI ya, mau bagaimanapun kita harus siap gitu. Atau bagaimana Ketua? Siap ya? Pasti siap. Siap. Jadi topik yang dikirimkan ke saya itu kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan. Saya belum sempat buat PowerPoint-nya sih, tapi nggak apa-apa ya. Kemarin sempat diskusi bendahara, jadi belum sempat buat PowerPoint. Cuman saya akan kupas sedikit aja. Nanti lebih dalamnya mungkin sama Bang Alfred sama Kak Friska. Mereka yang mungkin lebih mempertajam diskusi kita pada malam hari ini begitu. Bicara soal kreativitas ya artinya kita harus mampu untuk menciptakan hal baru begitu. Kemudian kita juga dituntut untuk memandirikan keuangan perhimpunan, yang mana ya kita harus punya sikap untuk tidak bergantung pada orang lain. Saya pikir kira-kira begitu ya. Diskusi malam hari ini saya petakan ke dalam tiga bagian. Yang pertama itu kenapa sih kader PMKRI harus memiliki kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk memandirikan keuangan perhimpunan tersebut. Dan yang ketiga, dalam memandirikan keuangan perhimpunan, apa saja tantangan yang biasa kita temui. Saya pikir nanti saya hanya mengupas kulit bagian luarnya saja. Ada Bang Alfred sama Kak Friska yang mungkin bakal lebih mempertajam diskusi kita. Suara saya kedengaran ya, teman-teman? Ya, kedengaran Bu, jelas kok, jelas.
Baik, terima kasih. Saya masuk yang pertama, kenapa sih kita sebagai kader PMKRI harus memiliki kreativitas untuk memandirikan keuangan perhimpunan kita? Kalau kita bicara soal perhimpunan, artinya ada banyak orang yang berhimpun di dalamnya. Ya, salah satunya seperti kita, PMKRI, yang mana terdiri atas beragam mahasiswa, baik mahasiswa Katolik, ada juga yang non-Katolik, dari latar belakang kampus yang berbeda-beda, dengan gaya, ciri khas, bahkan pola pikir yang berbeda-beda pula. Tetapi kita semua harus berjalan dan bergandengan tangan untuk menuju ke tujuan yang sama. Tujuan kita yaitu terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Itulah alasan kenapa kita semua dapat berhimpun di wadah besar kita ini, yaitu PMKRI. Kemudian tidak dapat kita pungkiri bahwa untuk menjalankan kerja-kerja organisasi kita, kita semua tidak terlepas dari dukungan oleh semua pihak. Ya, minimal internal organisasi. Harus ada orangnya, ada pengurus, ada anggotanya di dalam. Kemudian ada program kerjanya, maka kerja-kerja organisasi boleh berjalan dengan baik. Dukungan-dukungan dari pihak tersebut bisa berupa dukungan moral maupun dukungan material. Dukungan moral di sini, saya pikir teman-teman semua sudah tahu, bisa berupa sokongan batin, nasihat, masukan, kritik, saran. Ya, tujuannya supaya kerja-kerja organisasi kita bisa berada ke jalan yang lebih baik lagi, begitu. Kemudian ada juga dukungan material yang bisa berupa benda atau berupa uang. Artinya apa? Tidak hanya dukungan moral saja, dukungan material juga memiliki peran yang penting untuk kerja-kerja organisasi kita. Sehingga kita sebagai kader yang telah dibekali 3 benang merah dituntut harus memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Kemudian kita dituntut harus mandiri, artinya kita tidak boleh bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan dalam kerja-kerja organisasi kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita semua diundang sama bendahara yang cantik dari Siantar ini. Kita diundang untuk dapat berdiskusi tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai kader, hal-hal yang kreatif dalam memandirikan keuangan perhimpunan. Saya pikir begitu, makanya kenapa sih kita PMKRI ya, kita harus kreatif. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan, apa saja cara-cara strategi yang bisa kita lakukan untuk memandirikan keuangan di perhimpunan kita. Saya petakan strategi kita ke dalam 3 bagian. Itu yang pertama, pemetaan anggaran. Pemetaan anggaran ini, jadi teman-teman pasti pada saat rapat kerja ada program-program kerja dari setiap bidang, kemudian di situ sudah ada pemetaan anggarannya. Nah, itu yang pertama, pemetaan anggaran. Untuk kegiatan ini kita memerlukan anggaran berapa, gitu. Jadi akumulasi dari semua program kerja, itulah yang harus kita petakan, mana yang kita harus prioritaskan. Kemudian yang kedua, ada pengelolaan anggaran. Setelah kita petakan, kita harus kelola. Misalnya, pada saat kita jadi pengurus, sudah ada dana yang ada, ya, itu yang harus kita kelola dengan baik. Mana yang harus kita dahulukan, mana program kerja yang benar-benar memerlukan biaya lebih, seperti itu. Yang terakhir, pengadaan anggaran. Jadi sebagai bendahara, asik, kita ngomong bendahara. Sebagai bendahara kita nggak hanya bicara soal pegang uang, nyatet uang masuk, uang keluar, tidak. Tapi bagaimana kita juga berpikir untuk mendatangkan uang, begitu. Kita tidak hanya bendahara tuh tugasnya pegang uang aja, tidak, teman-teman. Jadi kita juga harus membantu teman-teman presidium, membantu ketua presidium untuk berpikir dari mana kita bisa mendapatkan dana dari luar, begitu. Nah, strategi-strateginya ada 3 ini tadi. Yang pertama kita petakan anggaran, yang kedua kita buat pengelolaan anggarannya seperti apa, kemudian yang ketiga kita pengadaan anggaran. Strategi yang bisa kita lakukan juga untuk memandirikan keuangan perhimpunan, salah satunya ya dengan berwirausaha di dalam pengadaan anggaran tadi. Jadi pada saat pengadaan anggaran ya kita bisa berwirausaha. Dalam penglihatan saya secara pribadi, banyak kader kita sekarang itu lebih fokus bergerak di bidang politik, teman-teman. Sehingga perlu adanya distribusi kader dan mempersiapkan kader ke bidang-bidang lainnya. Ya salah satunya dengan berwirausaha. Suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan, kemudian kita atur, kita ambil resiko, kita kembangkan usaha yang diciptakan untuk apa? Untuk bisa meraih keuntungan.
Karena perlu disampaikan bahwa ya kerja-kerja organisasi kita ini tidak luput dari biaya. Kita perlu biaya, tidak bisa dipungkiri teman-teman. Kita mau buat kegiatan pun kita memerlukan biaya, sekecil apapun kita perlu biaya. Untuk wirausaha nanti akan lebih dipertajam oleh Bang Alfred ya Bang, karena beliau yang benar-benar lebih menguasai hal-hal terkait wirausaha. Saya hanya sedikit mengupas tentang wirausaha tadi. Sisanya nanti kita akan bahas bersama, kita akan diskusikan bersama, nanti akan dibawakan oleh Bang Alfred. Kemudian cara kreatif untuk memandirikan keuangan perhimpunan seperti apa? Saya yakin teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, semuanya memiliki ide-ide cemerlang dan rancangan gagasan. Bisa dengan jualan kaos perhimpunan mungkin. Kemudian kemarin ada yang menyarankan, oh bisa Bu, kita jualan gelas, kemudian ada logo perhimpunannya. Kalau saya boleh ambil contoh konkret, teman-teman di DKI itu, mereka biasanya kalau lagi penggalangan dana, mereka jual rantangan. Itu ada jualan daging, jualan ubi, jualan pisang, sayur, seperti itu teman-teman. Arahnya kita akan mendapatkan keuntungan untuk bisa menambah kas perhimpunan. Saya pikir begitu ya. Saya sedikit mengambil contoh juga, teman-teman di cabang Jakarta Pusat misalnya pada tahun 2019 kemarin, mereka mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Dengan menghadirkan wirausahawan muda, kemudian bentuk kegiatan mereka sederhana. Mereka diberikan teori, kemudian pelatihan langsung praktis. Pelatihan mereka kemarin itu buat kue donat, mereka buat makanan, mereka juga buat kerajinan tangan. Kemarin yang dibuat itu bingkai foto dan lain-lainnya. Jadi kreativitas seperti itu yang perlu kita sebagai kader PMPRI kembangkan. Jadi kita tidak hanya mengharapkan sokongan dari alumni. Sebenarnya peran alumni penting juga. Yang mereka bantu ya tujuannya untuk mengembangkan setiap kerja-kerja organisasi kita, tapi kita tidak bisa hanya mengharapkan dari mereka seperti teman-teman. Saya pribadi ini karena kita bicara soal kreativitas, saya pribadi juga coba-coba memulai kegiatan usahanya jualan kopi. Jadi kopinya kopi siap minum, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba mencicip, bisa saya kirimkan ke daerah teman-teman masing-masing. Jadi kopi itu sudah dikemas dalam kemasan botol. Saya bekerja sama dengan teman saya yang kebetulan rekan kerja saya di kantor. Dia yang punya mesinnya. Terus karena kita join, jadi saya. Jadi seperti itu teman-teman. Dari usaha pasti kita menginginkan teman-teman ya kita harus nekat. Wirausaha ya kita harus punya tekad, kemudian itu bisa begitu. Kemudian apa lagi ya, sebentar. Di sini yang mau saya sampaikan itu kita semua yang ada di sini itu punya potensi untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita tuh di PMKRI sudah ditempa luar biasa. Perhimpunan kita ini besar, kita sudah ditempa dari MPAB, MAB, mungkin juga ada yang sudah ikut sampai ke LKK. Kita sudah ditempa luar biasa, kita sudah terbentur ya. Akhirnya kita harus terbentuk. Kalau terbentur terus, kapan kita mau terbentuk? Jadi setelah terbentur ya kita diharuskan untuk terbentuk. Kuncinya jangan takut. Modalnya ya kalau saya sih modalnya tekad. Saya punya tekad, kemudian harus nekat. Kalau nggak nekat ya nggak jalan. Jadi tekad dan nekat. Cari peluang, percaya diri, berani ambil resiko deh. Karena kita harus keluar dari zonanya kita. Kami di pengurus pusat ada program kerja namanya fundraising. Itu penggalangan dana teman-teman. Itu proses pengumpulan kontribusi sukarela atau penggalangan dana mencari donasi dari para anggota penyatu. Ini sudah kami jalankan sejak Juni, kemarin di diskusi kebendaharaan sempat kita singgung juga. Ini sudah kami jalankan sejak Juni. Dari Juni itu kita mulai sosialisasi, mulai mengumpulkan database senior, alumni, kemudian kita sampaikan maksud dan tujuan dari fundraising ini,
sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi, jadi sekalian ketemu sama kakak abang kita. Dan ini telah terrealisasi. Kita mulai terrealisasinya itu di bulan Agustus, setelah kita dari Juni sosialisasi, kita pemaparan, karena kan kita tahu sendiri kakak abang kita ini kalau namanya mau mereka mau membantu kita, tapi dengan catatan yang kita mau buat tuh harus jelas. Makanya ya tugasnya kita harus benar-benar meyakinkan mereka kalau kita tuh nggak aneh-aneh. Misalnya abang dan kakak mau membantu kita pun uangnya untuk perhimpunan begitu. Jadi kita sudah terrealisasi, sudah berjalan juga. Simple teman-teman, kegiatannya simple. Ini mungkin bisa dilakukan di cabang, ya minimal walaupun sedikit dari mereka, tapi bisa membackup kegiatan-kegiatan di cabang lah ya begitu. Karena ini salah satu cara yang terbilang tidak rumit. Tugas kita hanya follow up kakak abang, kemudian kita memberikan secara rinci sebenar-benarnya, pokoknya ya tahulah kakak abang kita itu kalau namanya kita mau buat kegiatan, kalau kita baru datang saat itu ya pasti kita diomelin yang luar biasa. Tugas kita hanya mendengar aja, siap abang, siap kakak. Kita paling begitu saja, dan saya pikir teman-teman semua sudah mengalami hal-hal itu, bukan cuma saya sendiri ya. Di samping kita follow up kakak abang kita juga sekaligus silaturahmi dengan mereka. Jadi komunikasinya tidak putus teman-teman. Kalau kami di pengurus pusat kita buatkan grup di WA, itu grup donasi. Jadi sekaligus ajang silaturahmi kita bisa curhat tentang kakak abang kita mau buat kegiatan ini, tapi kita tidak menuntut mereka harus memberikan kita dengan jumlah yang besar. Kan aja statusnya kan. Gimana toh Mbak? Mau mendukung sana nggak apa-apa. Ya kita bisa lanjut ya. Ya, jadi di samping itu untuk menambah kas kita, itu juga sebagai ajang silaturahmi kita saling sapa dengan kakak abang kita, begitu. Kemudian yang berikutnya, apa saja sih tantangan yang biasanya kita hadapi pada saat kita melakukan penggalangan dana seperti itu? Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang berjalan dengan mulus, begitu sepenggal kalimat yang selalu terngiang-ngiang. Pasti ada saja tantangan, hambatan untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Namun itu bukan berarti hal yang dapat mematahkan semangat kita. Kalau lelah, istirahat, bukan berhenti. Begitu kira-kira lanjutan dari kalimatnya. Kembali ke soal tantangan. Dalam proses penggalangan dana ya pasti ada. Nggak mungkin kita jalan itu mulus-mulus aja, nggak mungkin teman-teman. Saya harus memilah tantangan ini ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada tantangan internal diri, kemudian yang kedua, tantangan eksternal diri. Tantangan internal diri, ya seperti kita semua tahu, tantangan yang muncul justru dari diri kita sendiri. Seperti apa? Malas, malu, takut, segan, nggak enak. Perasaan-perasaan seperti itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya stuck. Kita akhirnya berhenti, tidak mau melanjutkan lagi, tidak mau bergerak lagi. Kita berpikir bahwa, ya udahlah, kayaknya aku udah capek, kayaknya udahlah, cukuplah. Biasanya seperti itu. Dan saya pun pernah mengalami fase-fase itu, teman-teman. Kemudian tantangan eksternal diri. Kalau dalam berwirausaha, mungkin bisa karena jualan kita belum laku, atau keuntungan kita yang kecil, atau tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin ada teman kita yang ngambil tapi belum bayar. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sering, apalagi kalau kita jualnya ke teman. Kadang-kadang jawabannya, ntar sore baru kubayar ya, besok baru kubayar ya, lusa ya, aduh mak aku belum kirim duit, minggu depan. Nah, habis itu mulai hilang, pelan-pelan hilang, dan sudah. Tapi apa? Kita terpaksa harus menagih karena ya kita misalnya kita mau buat kegiatan dan kegiatan kita sudah dekat, ya mau dan nggak mau berteman seperti apapun harus tagih teman, bayar. Ya akhirnya saling ada nggak enak, dan itu yang biasa tantangan kita. Bahkan kita yang nggak enak mau nagih, aduh nagih nggak ya. Tapi kita harus nagih karena kegiatan kita udah mau dekat. Jadi tantangan itu pasti akan selalu ada. Tapi bagaimanapun itu, kita sebagai kader PMKRI harus berani mengambil resiko dari setiap hal yang akan kita kerjakan.
Udah panjang ya, Bu? Kamu asik. Iya, asik Bu Ben. Wah, luar Kalau biasa. masih ada lanjutin aja Bu Ben. Jangan nanti Bang Alfred sama Kak Friska bisa marah nih. Saya pikir mungkin dari saya segitu dulu tentang kenapa kita sebagai kader harus memiliki kreativitas, kemudian bagaimana strategi kita, kemudian apa saja tantangan. Saya pikir begitu dulu yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Bendahara Pusat yang sudah memberikan pengalaman bagaimana kreativitas apa aja yang sudah dijalankan selama di Jakarta atau di pusat. Jadi bisa berbagi, bisa kami tahu bagaimana di bagian cabang masing-masing. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada narasumber kedua, yaitu dari Ambon langsung, Bendahara Cabang Ambon, kepada Bang Alfred Lewasiwal, yang akan membawakan materi manajemen strategi berbasis wirausaha. Wah, ini cocok banget nih untuk yang bendahara-bendahara atau kader-kader semua, bukan hanya bendahara, tapi untuk kader semua bagaimana bisa berwirausaha, strateginya gimana. Langsung kita saksikan dari Bendahara Cabang Ambon kepada Kakanda Alfred. Kami persilakan. Oke, terima kasih moderator yang saya kasihi. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi. Terima salam perjuangan kita, Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia Patria. Jadi di sini kita akan, sebelum kita masuk ke dalam materinya, yang pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu tentang wirausaha atau manajemen strategi apa saja yang perlu dilakukan. Kalau menurut saya, wirausaha adalah suatu usaha yang dibangun sejak dari mulai kecil sampai menuju pada bagian yang terbesar. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan dalam slide yang telah saya buat selama 1,5 hari. Yang mungkin yang pertama yaitu kita mengetahui dulu apa itu manajemen strategi. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui pada dasarnya manajemen strategi ini dia disusun sebagai langkah untuk antisipasi jika terjadi kendala dalam perusahaan maupun organisasi ya. Terutama jika terjadi penurunan omset, penjual, dan terjadi kompetitif yang ketat dengan perusahaan lainnya. Next. Kemudian setelah itu, bentar ya. Kemudian setelah itu, manajemen strategi adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi untuk lingkungannya dalam meraih tujuan organisasi. Jadi kita sebagai anak-anak organisasi, anak-anak perhimpunan, kita mampu menyusun strategi, bagaimana strategi kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Jadi sebelum kita akan melakukan suatu kegiatan, kita susun dulu strategi apa saja yang perlu kita gunakan, maupun analisis-analisis apa saja yang perlu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terus kemudian kita masuk pada tujuan strategi. Tujuan strategi adalah untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang berfokus pada kompetensi utama, pengembangan sinergi, dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Ini ada pula tujuan strategi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kompetensi utama, yang kedua pengembangan sinergi, yang ketiga penciptaan nilai. Nah, yang dari ketiga ini, yang pertama yang perlu kita lihat bahwa kompetensi utama. Kompetensi apa saja yang perlu kita miliki, yang perlu kita kembangkan untuk masuk dalam pengembangan.
pengembangan sinergi. Jadi kompetensi-kompetensi itu sebelumnya kita harus menentukannya dulu. Kita harus berpikir dulu bagaimana cara kita membangkitkan sebuah kompetensi untuk mengembangkan organisasi maupun usaha-usaha yang akan kita buat. Kemudian pengembangan sinergi. Pengembangan sinergi itu kita mampu mengembangkan kompetensi kita melalui bakat-bakat yang telah kita lakukan, yang ada dalam diri kita, setiap kader maupun anggota-anggota. Baik itu di organisasi, komunitas, maupun pagayuban, kita harus mengembangkan bakat-bakat kita secara sinerginya harus tetap nyata. Kemudian yang ketiga, penciptaan nilai. Nilai-nilai itu kita perlu menciptakannya agar bagaimana dari orang-orang, dari publik melihat bahwa oh, kita bukan hanya berfokus pada politik saja, tetapi kita berfokus juga pada titik-titik arahan yang lain, baik itu wirausaha maupun kegiatan-kegiatan yang lain untuk dalam mengembangkan organisasi maupun untuk mengembangkan masa depan kita. Kemudian ada juga 3 tingkat strategi bisnis. Pada umumnya strategi bisnis di sebuah perusahaan bisnis dapat terbagi atas 3 tingkat utama, yaitu strategi di tingkat koperasi, kemudian yang kedua strategi di tingkat unit bisnis, yang ketiga strategi fungsional. Ya, yang pertama kita perlu mengetahui bahwa strategi koperasi. Strategi koperasi ini dia berfokus pada menentukan bisnis mana yang harus dijalankan oleh perusahaan. Dan kemudian strategi bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis, sedangkan strategi fungsional beroperasi pada tingkat pemasaran. Mungkin untuk pembahasan bahwa untuk strategi pemasaran, ada juga strategi SDM, ada juga strategi operasional, mungkin nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Terus kemudian kita mengetahui juga ada juga produksi dan keuangan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki strategi untuk mendukung bisnis perusahaannya maupun organisasi. Terus kemudian kita masuk pada proses manajemen strategi dan implementasinya. Dalam proses manajemen strategi, untuk berwirausaha pastinya ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kita memerlukan sebuah perencanaan. Terus kemudian yang kedua, kita harus melakukan pengambilan keputusan. Jadi perencanaan apa saja yang akan kita rencanakan untuk usaha kita maupun untuk segala kegiatan-kegiatan kita, baik itu di perusahaan, organisasi, pagayuban maupun komunitas. Terus kemudian jangan lupa juga kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk menjalankan kegiatan maupun usaha-usaha tersebut. Terus kemudian yang berikutnya, implementasi strategi. Kita perlu tahu bahwa implementasi strategi adalah tahapan dalam manajemen strategi yang merupakan sebuah alat untuk mengukur strategi organisasi dalam memanfaatkan sumber daya agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi implementasi strategi itu saya coba terapkan ada 4, yaitu satu, yang pertama komunikasi, kemudian yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat yaitu evaluasi. Pertama, komunikasi. Ya, perlu kita ketahui bahwa sering terjadinya kendala yang kita alami, baik itu di dalam perhimpunan, perusahaan maupun komunitas-komunitas lainnya. Komunikasi memang sangatlah penting untuk bagaimana kita membangun komunikasi agar bisnis kita tetap dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita perlu melakukan perekrutan maupun pendidikan, mungkin yang akan dibahas nanti pada slide berikutnya, untuk bagaimana kita menentukan jumlah sumber daya manusia yang akan bekerja pada kita untuk membangun
bisnis atau usaha-usaha kita ini. Terus kemudian jangan lupa juga kita harus membuat tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan apa saja yang perlu kita laksanakan pada bisnis kita maupun segala kegiatan-kegiatan yang berada di organisasi maupun perusahaan maupun paguyuban atau komunitas-komunitas lainnya. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa evaluasi. Bagaimana proses kerja kita selama contohnya kalau untuk bendahara kan 3 bulan sekali. Jadi bagaimana selama 3 bulan ini apakah ada kendala atau tidak? Mungkin di situ kita akan melakukan evaluasi bersama tim maupun bersama DPC maupun bersama teman-teman yang lain yang untuk membahas evaluasi sistem kinerja keuangan maupun bisnis kita, usaha-usaha kita, kegiatan-kegiatan kita pada tingkat perusahaan maupun organisasi. Terus kemudian ada juga strategi utama merintis usaha. Yang perlu kita ketahui bahwa agar cita-cita menjadi seorang wirausahawan baik itu secara individu maupun secara organisasional untuk menjadi kenyataan, maka beberapa tips yang dapat diterapkan saat merintis usaha yaitu pertama kita harus menciptakan merek usaha. Kemudian yang kedua, target konsumen. Yang ketiga, strategi promosi. Yang keempat, ada menghitung biaya pemasukan dan pengeluaran dengan teliti. Yang terakhir itu menabung keuntungan. Jadi yang perlu kita lihat bahwa dalam bendahara, sistem kinerja bendahara untuk membangun sebuah usaha, yang sangat penting itu adalah menghitung biaya pemasukan dan pengeluaran dengan teliti. Bagaimana agar setiap usaha-usaha yang kita jalani, setiap usaha-usaha yang kita minati, yang kita miliki, yang akan kita kembangkan, itu pasti adanya pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar. Untuk itu bagaimana kita harus memastikan bahwa meneliti, menghitung biaya pemasukan dan pengeluaran ini dengan teliti. Kalau perlu dipisahkan. Untuk buku kas pemasukan itu dipisahkan sendiri, buku kas keluarnya juga dipisahkan sendiri. Nanti selesai itu baru kita buat kita menggabungkan seluruh sistem perhitungan kita pada sistem biaya pemasukan dan pengeluaran uang yang akan kita keluarkan. Terus kemudian yang kedua yang paling sangat dibutuhkan yaitu menabung keuntungan. Jika kita memiliki keuntungan pada sebuah usaha maupun bisnis, kita jangan memakai atau kita langsung membeli segala macam yang kita perlukan, tapi kita kalau perlu kita nabung dulu, terus kemudian kalau misalnya ada untuk kebutuhan jangka panjang juga kita bisa pakai mungkin untuk kebutuhan jangka panjang, tetapi kita jangan menggunakan yang hal-hal jangan menggunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Terus kemudian ada juga langkah-langkah awal memulai wirausaha. Yang pertama, berani mencoba. Kemudian mengenal pasar. Yang ketiga, adapun minat dan bakat dari para anggota maupun kader-kader yang memang memiliki bakat untuk berwirausaha. Mungkin ada juga yang mungkin tim desain, ada mungkin puisi, itu kita bisa dikembangkan untuk memulai wirausaha. Terus kemudian ada juga motivasi. Motivasi ini didapatkan dari teman-teman kita, mungkin dari para senior. Terus kemudian ada juga manfaatkan teknologi. Sekarang ini dunia kan semakin canggih, semakin modern. Jadi teknologi biasanya yang akan digunakan untuk kita berwirausaha ada juga untuk Facebook. Contohnya Facebook. Kita bisa menaruh usaha-usaha kita di dalam Facebook, terus kemudian kita mempostingkan. Di situ nanti ada para teman-teman maupun orang-orang banyak masyarakat, mereka akan masuk dan bertanya, nah ini jumlahnya berapa, harganya berapa. Mungkin kita ada juga di sini mungkin dari kita, teman-teman kita ada juga yang sudah berusaha mungkin. Terus kemudian ada juga optimis, selalu optimis untuk menjalankan sebuah usaha maupun organisasi.
ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Terus kemudian yang terakhir yaitu kita mensosialisasikan. Nah, untuk mensosialisasikan itu mungkin dari teman-teman pasti banyak yang sudah tahu ya, kita mensosialisasikan apa yang memang usaha-usaha apa saja yang memang sangat uptrend ya di masyarakat, di kalangan masyarakat, mungkin kita akan sosialisasikan. Terus kemudian yang mungkin kita akan bagaimana ya, kita akan langsung melaksanakan untuk tahap pelaksanaannya. Terus kemudian, nah di sini ada juga strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini perlu kita ketahui dengan adanya manajemen strategi pemasaran, pebisnis tak hanya memikirkan laba, tetapi juga pengembangan bisnis ke depannya. Target laba hanya akan berlaku dalam jangka pendek, sementara pengembangan bisnis memungkinkan suatu usaha beradaptasi dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Selebihnya dari itu, untuk menentukan strategi pemasaran para wirausaha yang kita bangun, maka perlu adanya analisis yang lebih kompetitif yang akan dilakukan untuk melihat kondisi usaha kita. Contohnya saya kasih contoh seperti kita menggunakan analisis SWOT. Di situ yang paling sederhana, yang paling gampang mungkin analisis SWOT. Analisis SWOT ini dia dapat melihat kondisi usaha kita. Jadi ada juga baik kekuatan, ada juga kelemahan, ada juga peluang, ada juga ancaman. Kita harus bagaimana kita harus melakukan analisis ini agar proses usaha-usaha kita dapat berkembang. Mungkin itu yang kemudian lanjut konsep strategi pemasaran produk. Terus berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran bisnis untuk usaha baru dirintis yang dapat dilakukan sebagai teknik memasarkan produk dengan lebih efektif. Yang pertama, dan tadi yang saya sudah jelaskan, perkuat nama brand. Terus kemudian pelajari dan ketahui tingkat persaingan. Kemudian yang ketiga adanya aktif berpromosi dan dapatkan testimoni. Terus kemudian yang keempat, pelajari kebiasaan dan perilaku konsumen. Mungkin dari keempat itu, yang paling penting adalah kita harus mengetahui kebiasaan atau perilaku konsumen. Mungkin dari konsumen-konsumen ada juga yang punya pola pikir yang berbeda-beda. Mungkin ada yang orangnya suka emosional, mungkin ada orangnya yang acuh tak acuh. Dari situ kita dapat mempelajari, terus kemudian kita harus bagaimana kita dapat mengajak mereka, memberi nyaman mereka agar mereka dapat berbelanja di usaha-usaha yang kita lakukan. Terus kemudian ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan strategi pemasaran produk. Yang pertama, melakukan analisis secara keseluruhan terkait hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang akan dipilih. Terus kemudian ada juga bagian yang tidak boleh dikesampingkan sebelum menerapkan strategi pemasaran sebuah produk. Terus kemudian ada juga perlu adanya slide sebelumnya, yaitu tentang membuat analisis SWOT, yang mana seorang pebisnis harus mampu menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara keseluruhan. Dengan demikian kita dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar, diantaranya keinginan pelanggan, riset pasar, informasi pelanggan, akan memberikan nilai tambah serta membantu hubungan yang saling menguntungkan baik untuk produsen hingga kepuasan konsumen. Ada juga tahap atau langkah-langkah dalam penerapan strategi pemasaran yang efektif. Dalam penerapan strategi yang paling efektif dalam melakukan pemasaran dapat mengacu 3 poin sebagai berikut.
Yang pertama, segmentasi pasar. Kemudian yang kedua, penetapan target pasar. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Kemudian kita lanjut, mengembangkan strategi pemasaran dan manajemen perencanaan. Setelah ditarik sebuah kesimpulan, bagaimana program pemasaran yang efektif sebenarnya harus dapat memadukan semua elemen ke dalam satu konsep, yaitu konsep yang dirancang demi terwujudnya tujuan pemasaran dengan mengedepankan kepuasan konsumen. Ada 4 faktor yang saya pilih untuk memberikan 4 faktor ini merupakan poin evaluasi untuk memberikan nilai seberapa berhasilnya strategi pemasaran yang telah dilakukan. Yang pertama, kita harus membuat solusi pelanggan, menerima solusi dari pelanggan, kemudian ada juga biaya pelanggan, kemudian kenyamanan, kemudian ada juga komunikasi. Terus kemudian kita masuk pada strategi operasional. Strategi operasional ini merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkungan perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan. Kita masuk pada perencanaan strategi operasional yang khas. Strategi operasional biasa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran tersendiri yang mengembangkan bisnis. Berikut ini pengelompokan perencanaan operasional yang khas. Yang pertama, ada perencanaan produk. Kemudian yang kedua ada perencanaan keuangan. Yang ketiga ada perencanaan fasilitas. Yang keempat ada perencanaan pemasaran. Yang kelima ada perencanaan sumber daya manusia. Kita lanjut lagi, penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Penyusunan strategi operasi harus dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun organisasi, sehingga tujuan yang ditetapkan bisa tercapai lebih mudah. Nah, berikut ini ada beberapa strategi operasional sebagai bahan dasar penyusunan rencana kerja. Yang pertama yaitu strategi operasi sebagai dasar penyusun rencana kerja. Kemudian yang kedua ada tips untuk sasaran. Yang ketiga ada pencapaian strategi. Mungkin dari ketiga ini yang saya pilih bahwa kita harus melihat pada sasaran utama kita untuk melakukan usaha. Sasaran kita kepada para pelanggan maupun konsumen. Jadi kita jangan memikirkan tentang bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana produk kita akan terjual, tetapi kita harus melihat sasaran, terus kemudian kita melakukan strategi apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, itu contohnya seperti strategi operasional untuk penyusunan rencana kerja. Terus kemudian ada juga pencapaian strategi. Pencapaian strategi itu dia seperti strategi yang telah kita susun, terus kemudian kita masuk pada tahapan penyusunan, tahapan pelaksanaan, seharusnya tahapan pelaksanaan. Terus kemudian kita melakukan pelaksanaan untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Yang terakhir kita melakukan tahap evaluasi. Kemudian yang terakhir ada strategi pengembangan SDM yang saya ambil. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dipelajari oleh perusahaan dalam mengembangkan dan menemukan SDM yang dibutuhkan. Berikut ini beberapa strategi yang bisa dipelajari oleh perusahaan atau organisasi dalam mewujudkan SDM sesuai dengan kebutuhan dan target perusahaan ke depan. Yang pertama ada pelatihan.
kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga pembinaan, yang keempat rekrutmen, yang kemudian yang kelima ada perubahan sistem, kemudian ada juga kesempatan dan pemberian penghargaan. Jadi pertama pelatihan, kita menyusun rencana strategi untuk melakukan pelatihan. Contohnya pelatihan apa saja seperti di organisasi PMK maupun di organisasi lainnya kita melakukan pelatihan. Pelatihannya seperti MPAB Mabim, itu adalah MPAB ya. MPAB itu adalah kita melakukan pelatihan dulu, terus kemudian kita melakukan pendidikan. Pendidikan berarti kita memberikan materi-materi maupun apa saja, bakat-bakat apa saja yang kita ketahui, yang ada dalam diri kita, kita memberikan kepada anggota-anggota kita untuk mereka dapat memahami proses usaha maupun berjalannya organisasi itu. Terus kemudian dia tidak melenceng juga dari sistem pembinaan, kemudian yang ada juga sistem rekrutmen, dan di situ kita akan melakukan rekrutmen. Kita akan mencari anggota-anggota kita maupun untuk mengembangkan apa yang tadi telah kita susun, kemudian adanya juga perubahan sistem. Di sini adanya perubahan sistem ini kita melakukan jika kita mempunyai sebuah usaha tidak maju, tidak berkembang. Contohnya sudah 3 bulan tidak berkembang. Di sini kita harus mengevaluasi terlebih dahulu, terus kemudian kita merencanakan sebuah sistem. Kita merubah sistem yang apa yang telah kita gunakan sejak awal, kita mengevaluasi, kita merubah kembali, kemudian kita menyusun sistem yang baru untuk melakukan atau menjalankan usaha-usaha tersebut. Kemudian kita harus mendapatkan sebuah kesempatan. Dan terakhir yaitu pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini baik teman-teman yang memang contohnya di sebuah usaha, misalnya anggota kita sudah bekerja sangat keras, kemudian dia sudah mendapatkan jumlah pelanggan yang sangat banyak, mencapai target, dan di situ kita akan memberikan penghargaan. Contohnya seperti kenaikan gaji maupun pemberian insentif ataupun penghargaan-penghargaan lain. Mungkin itu saja. Sekian materi dari saya, mungkin dari Ibu Friska mungkin yang lebih mengetahui apa strategi-strategi maupun untuk kita dalam membawa kita dalam mengembangkan dalam proses berwirausaha, mengatur keuangan organisasi ke arah yang lebih mandiri lagi. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa. Ya, luar biasa, sungguh luar biasa materi dari Pak Bendahara Alfred ini dari Ambon, sungguh luar biasa. Kita serasa nih seperti kuliah bisnis nih, materi entrepreneurnya sungguh mantap. Terima kasih nih untuk Bang Alfred yang sudah menyampaikan materi yang cukup menarik dan sangat berguna untuk yang berjiwa-jiwa wirausaha. Kita bisa bentuk nanti kader kita agar punya jiwa-jiwa wirausaha masing-masing. Semoga materi nanti bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ke narasumber selanjutnya kepada Ibu Friska Liska Sihombing, di mana Ibu ini pasti akan memberikan ide-ide atau cara-cara kreativitas juga dalam memandirikan keuangan perhimpunan. Kepada Ibu Friska Liska Sihombing, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi Bendahara Ambon sudah memaparkan cukup panjang, saya kira ya. Kemudian tadi Ibu Bendahara PP, sebelumnya halo Ibu Bendahara PP, sudah juga memaparkan bahwa adanya perlunya pemetaan anggaran, kelola anggaran, kemudian kendala-kendala yang kita dapati dari personal kita sendiri begitu. Nah, saya tidak mau mengulang apa yang mereka
sampaikan ya, walaupun saya pikir kita mendapatkan runutan suara yang sama. Tapi saya di sini mau, ya halo Hendra, saya di sini mau sampaikan kata kunci dari saya adalah menciptakan pelaku kreatif. Nah itu, jadi menciptakan pelaku kreatif. Nah bagaimana caranya? Kita nggak bisa, kita ini berhimpun dalam satu organisasi. Gimana namanya ini? Bentar ya. Kita berhimpun di satu organisasi. Nah, seperti yang Bu Bendara bilang, kita nggak usah muluk-muluk, sekalipun Pemkri ini adalah bukan organisasi keuangan, jadi misalnya bukan organisasi non-profit, begitu, tetapi kita membutuhkan uang untuk melaksanakan apa yang menjadi program-program cabang, juga biaya operasional organisasi atau masa kepengurusan selama 1 periode, gitu. Kemudian kata kunci dari saya adalah untuk menciptakan pelaku kreatif. Nah, yang pertama adalah ini perlu dimonitoring langsung oleh ketua presidium. Di sini perannya ketua presidium. Kita bicara skupnya ini di perhimpunan ya, karena tema diskusinya di perhimpunan. Jadi di sini peran ketua presidium untuk memonitoring anggota lewat kegiatan MPAD bisa memilah-milah mana daripada anggota ini yang memiliki bakat ini, bakat itu, bisa ini, bisa itu. Nah, misalnya dia berbakat memasak, dia memiliki minat untuk mendesain, seperti itu. Nah, mereka dikelompok-kelompokkan untuk kemudian mereka akan dimasukkan dalam ke satu tim. Nah, selama ini kan kita lihat kalau seperti di Pemkri Pematang Siantar misalnya ada bendahara cabang. Nah, bendahara cabang, kemudian di bawahnya ada biro usaha dana. Nah, biro usaha dana ini yang akan coba mengelola atau mencari cara ide untuk mendatangkan uang ke cabang. Tapi seperti yang kita ketahui, setiap orang juga dengan segala kendalanya. Nah, mungkin dia biro usaha dana ini tidak orang yang mumpuni, tidak orang yang suka barangkali dengan bidang itu, tetapi dimasukkan karena apa? Karena katakanlah mungkin dalam satu perhimpunan itu kita krisis kader, begitu. Orang-orang yang mumpuni kita belum punya. Nah, tetapi mulai sekarang bisa dari ketua presidium monitoring setiap anggotanya supaya memilah mana anggota ini supaya dibuatkan ke dalam satu tim yang bisa mendatangkan kreativitas untuk perhimpunan itu tadi. Jadi tim ini dibentuk, mereka disupport dan diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk berkreativitas dan mereka dimodali. Lagi-lagi mereka dimodali. Nah, saya mau bilang begini bahwa modalnya dari mana? Kita contoh konkretnya seperti ini. Tim ini kan kita bisa buat tim ini independen di Pemkri atau kita bisa analogikan ke panitia yang sedang berjalan melaksanakan kerja-kerja katakanlah program di cabang. Nah, jadi panitia ini mereka dimodali untuk melakukan usaha kreativitas tadi untuk mendatangkan uang. Nah, modalnya dari mana? Modalnya tentunya dari BPC. Nah, dari situ mereka bisa mengembangkan apa yang mereka mau lakukan. Nah, seperti saya mau cerita, seperti di saat saya menjabat sebagai sekjen periode 2018-2019, saya mau bilang ke teman-teman bahwa pada periode kita waktu itu, saya bisa bilang bahwa kemandirian keuangan cabang saat itu terlaksana, begitu. Karena apa? Finally, LPJ ketua presidiumnya itu surplus, begitu ya. Dan tidak ada yang minus, dan juga di hampir setiap kepanitiaan itu kita juga bisa mengirimkan anggota kita untuk kegiatan-kegiatan nasional. Saya pikir itu cukup mandiri secara menyeluruh, begitu ya. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan Pemkri Pematang Siantar pada saat itu? Nah, saya mau berbagi bahwa kalau saya salah mohon dikoreksi bagi teman-teman yang dari Pemkri Pematang Siantar di sini yang ingat bahwa pada saat itu kita melakukan lelang penggalangan dana
melakukan lelang masak-memasak. Nah, yang kita masak ini memang bukan semata seperti masakan dapur biasa, kita memasak masakan yang agaknya sulit untuk dimasak oleh kebanyakan orang, seperti kuliner masakan daerah. Nah, kayak karena di Sumatera itu basisnya itu banyak orang Batak, kita masak masakan Batak begitu. Kita bandrol harga mulai dari segini dan sampai kita bandrol harganya, dan dari situ kita masak. Kemudian sasaran kita itu adalah pertama memang orang pantry itu sendiri, anggota pantry, kemudian senior kita, kemudian alumni juga kita tawari begitu. Nah, jadi itulah kreativitas yang dilakukan oleh pantry Pematang Siantar pada saat itu, sehingga saya boleh katakan tadi saat itu kemandirian keuangannya bisa terbilang terlaksana. Saya tidak bilang, maksudnya saya secara administratif, apakah pengelolaan keuangan, karena sebetulnya saya bukan pada posisinya apakah pengelolaan keuangannya bagaimana, tapi sepanjang yang saya tahu bahwa pada saat itu semua tertutupi. Setiap kegiatan itu, hampir setiap kegiatan itu surplus. Nah, itu juga berkat kerjasama rekan-rekan. Nah, oleh karena itu, selanjutnya saya mau bilang, senior-senior kita juga dulu pernah membuat ternak lele, juga pernah membuat budidaya jamur, dan teman-teman kalau saya tidak salah ingat pada tahun 2016 juga pernah melakukan seperti jualan keripik atau kita pada tahun 2018-2019 itu periode itu juga kita ikut ambil peran dalam acara-acara besar paroki. Nah, ini kita kan basically orang Katolik begitu, organisasi Katolik, keagamaan Katolik seperti itu. Kita juga harus tempel-tempel tuh paroki yang terdekat dengan marga siswa, katakanlah begitu. Kita harus mendapatkan apa program paroki ini yang mereka bisa membuat kegiatan-kegiatan besar. Nah, jadi acara-acara besar paroki kita ikuti, kita ambil peran, ya katakanlah mungkin pada saat itu kita jadi petugas misdinar kah, jadi pemasmur atau apa, atau bahkan mungkin jadi tukang parkirnya, tetapi kita ada tim tadi yang bisa diberdayakan, tim tadi yang bisa kita pakai pada kegiatan itu untuk menggalang dana, apalagi kegiatan-kegiatan paroki yang besar itu kan lama, begitu. Seperti contohnya tahun 2018 itu kita pernah buka satu stand di acara kegiatan pesta Kristus Raja di paroki di dekat marga siswa Pematang Siantar, dan di situ kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya berani bilang itu banyak karena modalnya hanya modal kita itu ya teman-teman. Jadi bahkan kita nggak gini loh, nggak dimodali cabang. Ini kamu 300.000, kamu cari bahan-bahan lain apa yang bisa dijual pada saat itu. Kita enggak, kita hanya modal lobby-lobby. Lagi-lagi lobby-lobby ini diwarisi dari pantry itu sendiri. Kita kan, kalau kayak saya pribadi jujur, saya belajar lobby-lobby itu dari pantry gitu. Kita lobby-lobby satu toko yang jual bahan-bahan untuk bisa dikonsumsi seperti Aqua atau Coca-Cola dan lain sebagainya. Kita langsung lobby-lobby. Kita nggak punya modal ini posisinya. Nah, kita nggak punya modal, terus kita lobby-lobby. Bapak, kami minta barang-barang Bapak, rokok, kopi, ini segala macam, kita ambil segini, nanti kami bantu menjual. Nah, bahasanya itu, kami bantu menjual. Nah, ini ada kegiatan besar di paroki ini. Kami bantu jual barang Bapak lah, daripada nganggur, ngestok itu di toko ini, gitu, kita bantu jual. Nah, karena alam turut bekerja, kita dikasih. Nah, kita dikasih barang-barangnya, kemudian dari itu kita bantu jual. Kita ini pertama bantu jual ya pada kegiatan itu, kita bantu jual, dan puji Tuhan itu laku yang kita jual itu, bahkan hampir habis. Coba, kita nggak punya modal apa-apa. Saking segannya kita ke Bapak itu karena kita nggak ada modal, oke lah kita beli gulanya aja 2 kilo, seperti itu. Nah, itu cerita yang aku kira konkret. Itu bisa teman-teman, mungkin di sini ada beberapa cabang, bisa dicatat. Kita harus nggak apa-apa tempel paroki, tapi tempel dalam arti kan untuk kegiatan-kegiatan besar tadi, seperti itu.
Nah, itulah kreativitas apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pemkri cabang Pematang Siantar. Nah, poinnya begini, saya tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama, menciptakan pelaku kreatif itu. Karena pada tahun 2030 ada saya baca, pada tahun 2030, pelaku-pelaku kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk hadir. Begitu. Nggak usah jauh-jauh ke 2030 sih sebenarnya. Ini saat ini aja, dengan kondisi corona seperti ini, kan semua pada mengeluh, ada yang di PHK, tidak dapat kerja, mau makan dari mana, anak istri sekolah, uang paket, segala macam, seperti itu. Nah, mulai dari saat ini, kita bisa ambil sisi positifnya, kita bisa mulai berusaha. Tapi karena tadi ini konteksnya berorganisasi, mari kita kembali ke organisasi. Maka itulah yang tadi yang saya sudah sampaikan, itulah yang dilakukan oleh Pemkri Pematang Siantar. Nah, poinnya pertama menciptakan pelaku kreatif, kemudian kedua ide-ide kreatif yang sudah pernah dilakukan oleh Pemkri Pematang Siantar, saya sudah sampaikan. Nah, kemudian tadi dari Ibu Bendahara, saya kira kurang menurut saya, kurang banyak men-share apa usaha-usaha kreatif lainnya. Nah, saya coba bantu atau saya coba melengkapi di sini, karena pertama yang saya lihat begini, kreativitas selanjutnya yang bisa dilakukan organisasi untuk memandirikan keuangan cabang, keuangan perhimpunan, yaitu sebenarnya PPPMC sendiri saya lihat sudah memulai ya, saya tidak tahu, hanya kita belum ketemu rule-nya, belum dapat rule dari pengurus pusat mungkin. Nah, saya perhatikan beberapa hari belakangan ada postingan Pak Ketua Lembaga Hukum dan HAM, Pak Charlie ya, katanya di PP lagi buat ini, ternak lele begitu. Nah, saya pikir itu bagus, permulaan yang bagus untuk memulai ternak lele, hanya tinggal dikelola begitu. Dan pengurus pusat sendiri mau memulai, kenapa tidak cabang-cabang juga mengikutinya. Artinya kan pengurus pusat ini yang menjadi patronnya begitu. Ya walaupun cabang masing-masing punya otoritasnya begitu. Tetapi baiknya pengurus pusat ini mungkin apabila misalnya ternak lelenya ini berkembang, nantinya ini ngomongin ke depannya, bahkan mungkin pengurus pusat bisa menyumbangkan benih-benih lele itu ke setiap cabang-cabang gitu. Kalau benih lele itu sudah ada di setiap cabang, nggak mungkin cabang nggak mau berbuat begitu. Emang mau, sebenarnya gitu, kita udah bisa pengurus pusat udah fasilitasi bahkan sampai ke benih-benihnya begitu. Tetapi cabang nggak mau berbuat apa-apa, saya kira itu cabangnya keterlaluan begitu ya. Nah, kemudian ini dengan yang disampaikan itu Pak Alfred. Dia tadi bilang tapi saya mau bilangnya gini, personal brand. Nah, Pemkri itu harus bisa menciptakan satu personal brand-nya. Saya pikir pada tahun 2018, kepengurusan ketua Juventus dengan Bang Thompson waktu itu, mereka ada buat kaos kita Indonesia. Nah, dan hashtag kita Indonesia itu bertebaran di mana-mana. Aku pikir sudah sangat terkenal. Nah, itu mungkin bisa menjadi personal brand Pemkri sendiri. Nah, itu bisa diteruskan oleh pengurus saat ini mungkin begitu. Jadi karena membuat brand ini kan yang enak, yang gampang diingat itu susah begitu. Jadi ketika sudah ada, kenapa tidak diteruskan begitu. Jadi ketika personal brandnya sudah tercipta, maka konsisten kita mau buat apa dengan itu. Nah, begitu. Nah, kemudian saya mau bilang lagi, ini saya ada buat coretan sedikit ya. Nah, kreativitas ini tadi saya sudah sampaikan pelaku kreatif, kemudian apa kreativitas yang sudah pernah dilakukan oleh Pemkri Cabang Pematang Siantar, beserta juga rekomendasi-rekomendasi lainnya. Saya juga mau sampaikan kreativitas yang bisa kita lakukan saat ini, perhimpunan ke depannya seperti apa yang mungkin dari masing-masing cabang yang bergabung di sini belum pernah lakukan. Nah, pertama tadi kan sudah
personal brand, membuat personal brand, dan kemudian fokus arahnya personal brand itu kemana gitu. Misal kalau kayak kaos oblong kita Indonesia, ya udah kaosnya diseriusi, tetap dijalankan begitu. Nah kemudian hari-hari ini juga masih sangat ini tidak kalah tren untuk memulai usaha bisnis kuliner begitu. Apalagi dengan kondisi saat ini bisnis kuliner masih sangat masih sangat diminati oleh para pelaku usaha, dan itu kebanyakan yang melaksanakan adalah orang-orang muda, kita juga orang-orang muda ini. Nah kemudian berikutnya ada jasa editing CV, kemudian sertifikat, desain begitu. Itu merupakan jasa yang bisa dilakukan oleh personal, orang-orang yang ada di organisasi, ataupun melalui tim tadi yang sudah dibentuk. Nah, programnya ini bisa menerima jasa ini begitu. Karena kita sudah dipermudah dengan adanya beberapa aplikasi begitu. Jadi kita bisa terima jasa ini, jasa praktik barangkali mungkin begitu. Nah, kemudian selanjutnya memperhadapkan kita pada situasi bahwa Pemkri ini kan sudah organisasi yang besar, sudah organisasi yang cukup lama, dikenal begitu, dan seluruh Indonesia ada. Nah, aku pikir ketika kita memulai untuk membuka wirausaha, itu maksudnya investor itu mereka nggak asing dengan Pemkri begitu. Bahkan mungkin alumni Pemkri yang dulunya menjabat di pengurus pusat, bahkan mungkin bisa jadi real investor kita saat ini, seperti yang disampaikan di bendara pusat tadi gitu. Nah, caranya apa? Kita bisa buat proposal dengan rangkaian dan anggaran program seperti bagaimana biasa kita membuat proposal untuk mengajukan sebuah program yang akan dikerjakan, tapi dalam rangka ini proposal yang kita buat itu memang langsung proposal bisnis gitu. Proposal untuk membuat satu usaha. Nah, mitra kita siapa, investor kita siapa, nah itu bisa proposal kita itu bisa kita kirimkan ke Menko UKM misalnya, atau ke bank negara ataupun bank swasta yang menerima program-program seperti ini. Nah, kalau teman-teman dari sini ada yang pernah ikut Jambore Kewirausahaan, Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan pada tahun 2017 di Bogor. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada banyak sekali komunitas-komunitas yang melakukan, artinya yang memulai usaha yang baru 1 tahun, yang hidup mati, usahanya begitu. Mereka berkumpul di sana dan mereka itu kalau tidak salah ada BNI, ada kegiatan itu memang langsung memfasilitasi mereka, memberikan mereka bantuan untuk mereka membuka usahanya, melanjutkan usahanya begitu. Jadi mitra kita siapa? Seperti saya bilang tadi, Menko UKM, kemudian ada bank, dan kemudian investor swasta lainnya yang bisa kita ajak kerjasama, dan kemudian dengan syarat yang mungkin barangkali mereka tetapkan. Nah, kemudian ada istilah socialpreneur, seperti kalau teman-teman tahu ini Foodpedia, pernah lihat brand Foodpedia. Nah, jadi Foodpedia ini kan usaha orang muda yang juga kondisinya seperti yang saya bilang tadi. Jadi komunitas menyusun sebuah rencana atau proposal untuk sebuah wirausaha, maksudnya usaha begitu, menciptakan brand usaha, dan mereka difasilitasi oleh investor-investor seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian proposalnya juga bisa diajukan ke, ini saya ada dapat di internet, namanya Indonesia International Institute for Life Science, sebagai pendukung entrepreneur muda. Jadi ada sangat banyak institusi maupun yang bisa kita ajak kerjasama untuk mewujudkan usaha kita itu. Jadi kita nih Pemkri namanya udah jelas, udah lama bahkan tidak diragukan lagi begitu.
keberadaannya, kita buat proposal usaha kita kirimkan ke mitra yang saya sebutkan tadi, Kemenko UKM, bank, dan kuasa lainnya juga ke I3L tadi. Nah, nanti kita di sana memang akan diwawancarai terkait, sebenarnya kan seperti itu, tidak hanya menyampaikan proposal terus kita tunggu hasilnya, tidak. Kalau proposal kita terpilih, maka kita desain secara sebagus mungkin. Kalau proposal kita terpilih, kita akan diminta untuk wawancara dan menjelaskan apa itu proposal kita. Nah, kemudian hari ini kita juga bisa memikirkan untuk mencoba mengembangkan akun YouTube cabang masing-masing begitu. Seperti kita tahu, YouTube juga menjadi kanal untuk mencari uang juga, saya pikir, tapi dengan banyak persyaratan yang dibuat sama YouTube begitu. Tapi kalau kita konsisten mulai dari saat ini, kita bisa tetap mengembangkan akun YouTube cabang masing-masing. Nah, profitnya apa ntar dari YouTube, teman-teman bisa baca. Begitu. Nah, yang terakhir, biar tidak terlalu lama, yang terakhir dari saya itu adalah yang saya sampaikan tadi, itu merupakan usaha-usaha kreativitas yang bisa kita kerjakan untuk memandirikan cabang. Saya sudah sampaikan. Kemudian bahkan contoh konkretnya pada periode 2018, 2019, dan Pematang Siantar saya sudah sampaikan tadi. Nah, kemudian yang menjadi komitmen kita juga adalah untuk tetap memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada perhimpunan, yaitu iuran anggota. Nah, dalam hal ini kadang memang kesadaran anggotanya yang tidak ada, atau mungkin dari bendaharanya yang kurang mau mengingatkan anggota untuk memberikan iuran anggota. Jadi karena di anggaran dasar kita juga ada supaya setiap anggota membayarkan iurannya. Kalau tidak salah perseroan itu per orangnya itu 5.000 per bulannya. Dengan itu terpenuhi saja, aku pikir kita nggak sampai di kondisi kas yang minus, aku kira. Jadi akan selalu ada modal. Gitu. Nah, kalau saya ada buat beberapa kendala, tapi tadi sudah ada disampaikan, maka dengan ini, itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih kurang saya mohon maaf, mari kita perbanyak di perdiskusian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Friska, atas penyampaian materinya atau memantik diskusi kita pada malam hari ini, di mana sudah disampaikan pengalaman-pengalaman Kak Friska di bagaimana cara mencari atau membuat di perhimpunan gitu. Oke, kita sudah mendengarkan pemantik kita, pembawa diskusi kita sudah menyampaikan ilmu mereka yang kita terima pada malam hari ini. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan dan juga sesi atau tanggapan. Jadi kalau teman-teman atau cabang dari cabang lain antar yang punya tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan kepada tanya pada sesi pertama ini. Kalau suara Kristina itu berdengung. Sudah jelaskah? Sudah. Oke, kepada Emi ada mau bertanya, katanya Emi mau bertanya, silakan Emi. Atau memberi penjelasan. Oke, selamat malam buat kita semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Emi. Saya dari cabang Pematang Siantar. Tadi para narasumber sudah menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman, berdasarkan materi juga seperti Alfred dan Ibu Friska juga tadi menyampaikan dari pengalaman selama menjabat di Pemkri Pematang Siantar. Nah, pertanyaan saya ini dikhususkan kepada pengurus pusat, artinya bagaimana bendahara pusat memberikan membuat ide-ide
untuk ke setiap cabang begitu. Nah, yang tadi kan misalkan dari cabang Pematang Siantar sudah menyampaikan kreatif mereka. Misalkan tadi disampaikan Ibu Priska memasak makanan khas Batak misalkan. Nah, kalau dari pusat sendiri, apa yang bisa pusat lakukan untuk mensejahterakan atau memberi masukan ke bendahara-bendahara setiap cabang supaya bisa kasarnya itu mencari pemasukan untuk bank. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Emi atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Lisbeth katanya mau bertanya. Lisbeth, Baik, selamat malam buat semuanya. Nama saya Lisbeth Eviliani Butar-Butar dari Pemkri Pematang Siantar. Saya mau bertanya sekedar ada yang saya jalani ketika berproses dalam dalam usaha dana seperti itu kan. Jadi kan perhimpunan itu kan tidak semuanya cabang itu memiliki dana yang cukup lebih seperti itu. Dan tidak selamanya kita bisa kita meminta senior-senioran itu berbuat lebih dan membantu kita. Terkadang juga kan mereka tidak bisa, apalagi kondisi seperti ini, pandemi, susah sekali perekonomian seperti itu. Jadi saya mau menanya kayak gini, Kak. Bagaimana caranya mendanai keseluruhan usaha baru dengan biaya termurah serta risiko terendah, sementara hasilnya harus terbaik, tetap dapat kita mendapatkannya, Kak, kayak gitu. Aduh, jadi belepotan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Lisbeth. Pertanyaan ketiga ada dari cabang Surabaya, yaitu dari Ivon Gonda. Pertanyaannya adalah, sebentar ya. Dari Pemkri cabang Surabaya, yaitu Ivon Gonda mau bertanya nih, katanya kepada Bang Alfred. Bagaimana cara untuk mengatasi penghalang seperti minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan dan kurang gesit karena melihat kondisi organisasi dalam mencapai strategi pemasaran yang efektif dan strategi operasional? Itu pertanyaannya untuk Bang Alfred. Dan pertanyaan untuk Ibu Priska, yaitu bagaimana langkah awal untuk membangun hubungan dengan paroki dalam hal menjadi pelaku kreativitas. Terima kasih. Oke, itulah pertanyaan dari narasumber kita, dari peserta kita kepada Ibu Bendahara Pusat. Pertanyaan pertama katanya dari Emi tadi kepada Ibu Bendahara Pusat, bisa langsung menjawab tadi pertanyaannya, yaitu bagaimana Bendahara Pusat membuat ide-ide ke setiap cabang agar bisa memandirikan keuangan setiap perhimpunan di setiap cabang itu. Pada Ibu Bendahara Pusat, Bu Margareta, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Emi ya. Makasih, Emi. Kita harus bertemu lagi ya, Emi. Waduh, belum tahu kapan mau bertemu lagi. Nanti kalau Rakernas sudah kita jumpa. Semoga. Kalau Rakernas kita jumpanya online juga. Oh iya ya, online. Mungkin lain waktu. Oke, baik. Emi, terima kasih. Kalau untuk dari kami kebendaharaan, kemarin kami juga sempat diskusi ya, Kristina ya. Kita juga sudah membahas beberapa program kerja yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman di cabang begitu. Tapi ya sekarang mungkin saya akan mengulang kembali sedikit saja.
Kalau ide-ide cemerlang mungkin saya pikir teman-teman di cabang juga punya ide yang lebih cemerlang lagi, karena saya juga baru menjabat sebagai bendahara, tetapi ya mau bagaimana, kita harus sama-sama belajar. Kemudian ide-ide kreatifnya seperti yang Bang Alfred tadi sudah jelaskan panjang tentang kewirausahaan. Bagaimana kita harus keluar dari zona kita harus bisa berwirausaha. Kita harus bisa, tujuannya kita harus bisa mengumpulkan dana begitu ya. Kemudian kita juga bisa dengan jualan seperti tadi yang Friska jelaskan, ada jualan di cabang Siantar itu jualan makanan khas Batak. Teman-teman di DKI juga sering melakukan hal itu. Mereka buat rantangan, jualan daging, sayuran dan lain-lain. Yang pasti goals-nya ya tetap kembali kita harus mendapat keuntungan dari hasil itu. Kemudian tadi mungkin ya saya lewatkan yang disampaikan Friska. Terima kasih Friska. Soal ternak lele yang sementara digarap oleh teman-teman di pengurus pusat, itu sedang berjalan teman-teman, yang nantinya rencananya kalaupun ternak lele kita ini sudah berhasil ya, belum sampai ke tahap berhasil, minimal sudah ada kemajuan dari yang sekarang, kita akan sosialisasikan dan seperti yang Friska bilang, kita akan bagikan ke teman-teman cabang begitu. Goals-nya tetap ke sana. Jadi dari PP kita akan koordinasi dengan teman-teman di cabang, kemudian kita berkolaborasi untuk ternak lele itu sendiri. Juga bisa seperti yang Friska bilang juga tadi soal pengelolaan akun YouTube, ya bagaimana pandai-pandainya kita aja membuat konten. Dan saya pikir teman-teman kita semua mahasiswa di sini, kita punya beragam ide kreatif untuk membuat konten begitu ya. Kalau yang sudah dijalankan, yang tadi saya bicarakan itu untuk saya pribadi dan untuk kami tim kebendaharaan saya dan Pak Man di pengurus pusat itu belum kami jalankan. Soal jualan dan lain-lain itu belum kami jalankan. Itu masih menjadi konsepnya kami ke depan, karena mengingat masih pandemi sekarang. Yang sedang terrealisasi itu program kami itu fundraising, itu semacam pengumpulan donasi dari senior. Jadi kita bekerja, tapi tidak perlu tidak perlu harus kemana-mana, cukup di tempat, hanya bermodalkan komunikasi sih. Dan itu sejauh ini sudah berjalan teman-teman. Untuk seberapa besarkah pemasukannya ya itu tergantung dari bagaimana komunikasi kita dengan kakak abang kita. Sejauh ini sih mereka tidak berkeberatan menyumbangkan 10.000, 20.000 dari rekening mereka, karena ada yang kita langsung auto debit dari rekening abang kakak kita. Makanya sejauh ini kami dari PP yang baru terrealisasi itu fundraising. Kalau ide-ide yang lain seperti jualan, konten YouTube, ternak lele ya itu kita masih dalam proses begitu. Mungkin dari saya Emi begitu dulu kali ya. Kalau nanti kita diskusi lagi soal ide-ide kreatif, saya juga kayaknya perlu ide dari Emi supaya perhimpunan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Bendahara telah menjawab pertanyaan dari Emi. Bagaimana dengan Emi? Sudah menerima jawabannya? Bagaimana tanggapan dari Emi? Ya, sudah. Terima kasih, Bu Bendahara. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Lisbeth tadi. Bu Lisbeth dari cabang Siantar menanyakan, bagaimana caranya mendanai semua usaha dengan biaya termurah dan resiko terkecil dalam pencarian dana atau penggalangan dana di setiap cabang. Mungkin Ibu Bendahara Pusat nih bisa menjawab ini nih. Kayaknya lebih pas pertanyaannya untuk Ibu Bendahara Pusat. Oke, baik. Bagaimana cara kita, apa tadi gimana? Maaf, bisa minta diulang. Bagaimana caranya mendanai semua usaha, padahal modal kita hanya sedikit gitu kan. Jadi bagaimana mendanai semua usaha dalam penggalangan dana dengan modal yang sedikit dan untung yang sebesar-besarnya. Adakah ide-ide dari Bu Bendahara ini bisa dilah? Terima kasih. Oke, baik. Lisbeth, putar-putar ya. Bagaimana kita
mengeluarkan yang kecil untuk mendapatkan keuntungan besar ini saya pikir rumus ekonomi banget. Mungkin ada teman-teman yang dari jurusan ekonomi karena ini memang benar-benar makanan sehari-hari anak ekonomi. Tapi saya coba nanti mungkin bisa dilengkapi sama Bang Alfred ya Bang, karena ini bagiannya Bang Alfred sebenarnya. Kalau kita bicara kita mengeluarkan yang kecil untuk menghasilkan yang besar, ya ada hal yang mungkin kita bisa korbankan begitu. Saya sih belum pernah, teman-teman, ini jujur saya belum pernah sampai ke tahap itu, tetapi kalau mau kita bicarakan mungkin apa ya, dengan kalau ditanya untuk pribadi saya sejauh ini tetap saya mungkin akan lebih ke kegiatan program-programnya saya itu fundraising itu. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak perlu biaya yang besar, tapi keuntungan atau penghasilan pemasukan yang saya terima per bulan itu tetap ada. Kalau untuk usaha sendiri, mungkin banyak usaha yang harus kita coba, harus kita mulai. Kalau saya pribadi kemarin saya sudah mencoba dengan usaha jualan saya dan saya tidak mengeluarkan modal yang besar, tapi puji Tuhan keuntungannya bisa menutupi modal dan ada hasilnya sedikit gitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan Bang Alfred karena Bang Alfred ini yang benar-benar pelaku usaha yang sudah terjun ke dunia bisnis dan sudah benar-benar punya pengalaman. Jadi Bang Alfred yang bisa melengkapi ini dengan benar. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Bendara Pusat. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Surabaya tadi. Cabang Surabaya menanyakan kepada Kakanda Alfred, pertanyaannya begini, bagaimana cara untuk mengatasi penghalang seperti minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan dan kurang gesit karena melihat kondisi organisasi dalam mencapai strategi pemasaran yang efektif dan strategi operasional. Jadi pertanyaan ini langsung dijawab oleh Kakanda Alfred, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Pak Ivon Gonda dari Pemkri Cabang Surabaya. Yang saya ketahui untuk mengatasi penghalang seperti minimnya pengetahuan tentang wirausaha, itu kalau menurut saya sih sekarang kan kebanyakan orang memberikan kayak seperti webinar wirausaha tetapi berbayar. Nah, sekarang ini kita untuk mendapatkan tentang pengetahuan wirausaha itu bisa kita lihat melalui YouTube. Nah, biasa kan orang-orang membuat konten kreator lewat YouTube bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan yang berhasil, sukses. Terus kemudian banyaklah untuk mengenai wirausaha. Terus kemudian ada juga cara mengelola keuangan, mungkin ada juga di konten YouTube. Tetapi kalau memang tidak mempunyai kuota internet, mungkin bisa saja melalui telepon atau SMS, bisa kolaborasi antara saya, mungkin Ibu Priska juga bisa, mungkin juga untuk Ibu PP juga bisa, mungkin Ibu Bentum. Kita memang siap sih untuk saling membantu ya. Mungkin dulu sih saya juga pernah melakukan kayak begitu. Saya berpikir bagaimana sih untuk mendapatkan pengetahuan tentang wirausaha itu seperti apa. Saya coba membuka YouTube. Mungkin kalau memang tidak ada kuota, kan saya anak ekonomi juga. Mungkin dari setiap dipaparkan materi-materi oleh dosen, di situ saya catat, terus kemudian saya kaji kembali di rumah, pulang saya kaji kembali. Mungkin ada teman-teman juga, saya kaji kembali bersama mereka, lalu saya mencatat hal-hal yang penting. Terus kemudian saya juga pernah mendapatkan sebuah beasiswa dari Bank Indonesia. Di situ saya juga ditugaskan sebagai ketua wirausaha untuk bagaimana membawa kader-kader, anggota-anggota untuk membuka sebuah usaha. Dan itu mungkin saya juga, puji Tuhan, sudah 3 produk yang saya menghasilkan dan sekarang sementara masih menjalani dan itu sudah dipegang oleh Bank Indonesia. Terus kemudian juga ada banyak juga sih yang untuk wirausaha sendiri bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan. Terus kemudian dalam mencapai strategi pemasaran yang efektif dan operasional. Mungkin untuk strategi pemasaran, ya kalau menurut saya dari anak ekonomi memang sangatlah
tidak asing karena strategi pemasaran itu memang sangat diperlukan, apalagi juga strategi operasional. Tetapi yang lebih difokuskan itu pada strategi pemasaran. Bagaimana kita dapat mengetahui produk-produk apa, brand-brand apa yang perlu kita lakukan, mungkin kemudian brand-brand apa juga yang memang lagi uptrend di kalangan masyarakat. Terus kemudian ada juga brand-brand yang memang tertinggal, bagaimana caranya kita memajukan. Itu sih kami dari anak-anak ekonomi juga pernah melakukan itu. Kami pernah juga mensurvei ke sebuah tempat, lokasi-lokasi tertentu. Mungkin nanti kalau memang mau lebih lanjut bisa nanti PC saya, mungkin di WA juga bisa, melalui SMS juga. Nanti saya juga akan siap membantu juga untuk memberikan pengetahuan tentang wirausaha. Dan juga di sini saya ingin memberikan jawaban sedikit kepada Bu Isbet ya, cara mendanai keseluruhan usaha dengan biaya murah dan risiko kecil. Ya, kalau menurut saya risiko untuk mendanai usaha itu tidak ada yang risikonya kecil. Semuanya risikonya besar. Yang pertama, bagaimana kita mau maju. Itulah. Terus kemudian yang kedua, kita berani berkorban, berani mencoba. Saya dulu selalu mencoba gagal. Terus kemudian ini juga lagi mencoba juga. Tapi yang dulu saya memang pernah mencoba, tapi memang hasilnya sangat juga memuaskan juga. Saya pernah juga kolaborasi dengan teman saya untuk jualan jilbab. Di situ saya mempunyai uang sedikit. Contohnya 100.000 tuh udah bisa dapat 5 jilbab ya. Jilbab itu saya jual kembali melalui posting di Facebook. Facebook itu terus kemudian saya jual dengan harga 200. Dan puji Tuhan ada yang ambil semua. Itu. Terus kemudian juga ada saya kolaborasi dengan teman saya juga membuka usaha kayak keripik kecil-kecilan. Terus saya juga pernah membuat suatu proposal kalau memang belum ada usaha, belum untuk memulai usaha dengan biaya yang murah. Mungkin dari saya sih kayak jual snack-snack, makanan-makanan, atau kopi. Kalau biasa cowok-cowok yang perokok ya jual rokok, mungkin itu yang sangat murah, tapi memang risikonya sih agak sedikit besar ya. Tidak mungkin ada risiko yang kecil, tetapi risiko ini ada yang besar, sedang dan besar. Tidak ada risiko yang kecil. Kalau risiko yang kecil ya kita tidak usah membuka usaha ya. Gitu mungkin dari saya. Itu saya, dan terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Kakanda Alfred yang sudah menjawab pertanyaan dari Surabaya dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Lisbeth Rebutan. Selanjutnya pertanyaan dari Ivon Gonda tadi Surabaya nanyakan kepada Bu Priska. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah awal untuk membangun hubungan dengan paroki dalam hal menjadi pelaku kreativitas? Kepada Ibu Friska, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ivon Gonda. Terima kasih. Oke, Ivon Gonda, terima kasih ya pertanyaannya. Salam kenal untuk Surabaya. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah kita pakai anggota Pempri itu yang kesukaannya itu berkarir di gereja begitu. Maksudnya orang yang kan ada di anggota Pempri ini kan ada yang hobinya selalu urusin masyarakat misalnya, atau urusannya yang kita bisa lihat nih anggota-anggota kita ada yang dekatnya terlalu ke gereja begitu. Nah, kita bisa memanfaatkan lah katakan begitu kedekatan emosional dia dengan gereja, dia lidah Pempri ke gereja begitu. Nah, di samping itu kalau itu tidak berhasil, kenapa tidak kita langsung datang untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita begitu. Saya pikir pengaruh itu yang saya bilang tadi, nama Pempri itu kan sudah tidak asing bahkan di lingkup gereja begitu. Di lingkup gereja hanya gereja ini kan kebanyakan diam sama kita begitu. Nah, jadi barangkali 2-3 presidium di bawah sama ketua presidium menghadap langsung ke paroki. Aku kira di situ bisa
langsung berkomunikasi atau mungkin sekedar sapa menyapa dulu begitu. Yang penting emosionalnya dibangun dulu bersama paroki. Terserahlah paroki ini suka ke kita atau tidak, mereka respect ke Pemkri atau tidak begitu. Tapi kan akan selalu ada yang misalnya yang menerima kita, karena di paroki itu kan pasti nggak cuma satu begitu. Artinya yang kita buat juga tidak merugikan mereka begitu. Atau kalau mungkin dari pastornya yang nggak bisa, kita pendekatan lagi, kita tempel lagi panitia kegiatan program paroki tersebut. Nah, begitu. Nah, ketepatan kalau kondisinya di Pemkir Matang Siantar pada tahun 2018 itu ketepatan memang saya di situ posisinya sekretaris tiket begitu. Jadi agak sedikit banyak kenal pastor-pastor yang ada di sana di Matang Siantar dan di paroki yang ada di dekat Marga, dekat Pemkir Matang Siantar. Jadi kita dan melalui PHMK, mungkin teman-teman di percabang ada PHMK-nya, disitulah garis singgung kerjasamanya itu antara biro usaha dana, kalau dalam hal ini ke paroki ya. Jadi melalui PHMK kita dibawakan untuk berkomunikasi ke pastoran, ke lingkup gereja seperti itu, dan dari sana pintunya tadi bahwa intinya dibangun dulu kedekatan emosional itu, komunikasinya dulu gitu. Baru lobby-lobbynya ke apa maksud tujuan kita begitu. Jadi sering-seringlah mengikuti kegiatan paroki supaya kita dilihat dari mana nih, dari Pemkri, oh iya pakai baret gitu. Jadi paroki mulai kenal kita, mulai kembali, dan kita tahu ya misalnya di se-Indonesia ini nggak semuanya hubungannya bagus dengan paroki, bahkan Pemkri Matang Siantar sendiri juga nggak yang terlalu bagus-bagus banget hubungannya dengan paroki gitu. Tetapi itu tadi yang saya bilang, ada kedekatan, dibangun dulu kedekatan emosionalnya, kita ikuti beberapa kegiatan paroki, kita berpartisipasi, tentunya kita dari partisipasi yang kita buat itu, tentunya kalau kita misalnya hanya meminta izin untuk berjualan begitu di satu kegiatan paroki, tidak mungkinlah tidak diizinkan begitu. Saya pikir begitu. Itu dulu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada telah menjawab pertanyaan tadi dari Ipon Gonda dari cabang Surabaya. Melihat jam kita juga sudah melihat udah jam 9, sepertinya Ibu Bendara Pusat ini sudah mengantuk. Lapar juga ya, kayaknya belum makan juga ini. Banyak juga. Mengingat jam kita sudah menunjukkan udah jam 9, seharusnya udah selesai sih sebenarnya jam 9. Tapi materi kita hari ini sepertinya sangat antusias sekali, banyak yang mau dibahas tentang bendahara atau tentang keuangan ini. Kita bisa mendapatkan ilmu selanjutnya di sharing-sharing kita selanjutnya lah. Siapa tahu ada cabang lain atau cabang Siantar membuat kegiatan-kegiatan diskusi tentang kebendaharaan juga bisa nanti untuk selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau bertanya lagi, disimpan dulu atau kita chat personal langsung kepada Ibu Bendara Pusat, kepada Bang Alfred dan juga kepada Kak Priska ya. Mengingat jam kita sudah jam tinggi, sudah bisa sepertinya kita closing statement langsung kepada narasumber kita. Jadi closing statement-nya pertama dari Bu Bendara Pusat lah, closing statement-nya untuk malam ini. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Christina. Sebelum closing statement, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Presidium Cabang Pematang Siantar, kepada Christina juga yang sudah mengundang saya untuk kita bincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih sama-sama kita bergabung di sini, yang masih mau meluangkan waktu. Mohon maaf kalau mungkin dalam pemaparan diskusi tadi masih banyak yang kurang, masih jauh daripada kesempurnaan karena saya juga masih belajar, teman-teman. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Berikutnya disuruh closing statement ya. Oke. Mungkin yang mau saya bilang adalah jadilah kader yang mandiri dengan tetap berani dan percaya diri. Pegang teguh 3 benang merah, jauhi amarah, dan jadilah sosok yang ramah. Lakukan hal-hal yang produktif dengan cara-cara yang efektif.
Jangan pernah takut salah, karena dengan salah, kamu belajar untuk memilah. Jika ingin menemui akhir yang indah, kamu jangan patah di tengah. Mungkin kira-kira dari saya demikian. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Wah, mantap sekali tuh closing statement dari Bu Bendahara Pusat ya. Oke, ke closing statement untuk narasumber berikutnya dari Kakanda Alfred lah. Dipersilakan. Diaktifin dulu suaranya Kakanda Alfred, jangan di-unmute. Oke, terima kasih. Sebelum saya memberikan closing statement, saya berterima kasih kepada Pak Ketua Presidium, kepada Ibu Bendahara dan teman-teman anggota Pemkri Cabang Siantar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi, untuk memberikan ide gagasan mengenai wirausaha. Mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa mempraktikkannya secara langsung. Mungkin untuk teori-teori, mungkin ada yang punya saya, nanti saya akan share juga kepada teman-teman. Dan mungkin untuk closing statement-nya, bagi teman-teman sekalian, baik di seluruh cabang dimanapun kalian berada, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena kalau menurut saya menyerah itu adalah orang yang pengecut, orang yang memang betul-betul ingin gagal, tidak ingin sukses. Seterusnya, melakukan hal-hal yang produktif yang dapat membawakan inovasi kreatif bagi masa depan kalian. Mungkin itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas closing statement-nya, juga kesempatan dan pengorbanan waktu dari Kakanda Alfred untuk malam ini. Selanjutnya closing statement kami serahkan kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Priska. Kami persilakan. Oke, baik. Aku pikir tadi akan banyak perdiskusian di awal ya, maksudnya biarlah melalui perdiskusian ini. Jadi bisa share-share apa yang cabang melakukan, begitu. Tapi akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita pada pertemuan ini. Nah, saya cuma mau tekankan untuk di pembentukan pelaku kreativitas tadi. Nah, bisa di cabang sendiri, bisa kita bentuk tim yang mungkin independen, atau langsung dari bawahannya bendahara, mungkin biro usaha dana. Dan kita harus berkomitmen, teman-teman, untuk satu hal ini, begitu. Karena mau tidak mau, kita hidup berdampingan dan bahkan sangat butuh uang, gitu. Jadi, kita harus komitmen, ciptakan brand, fokuskan, konsisten, lalu itu akan menjadi habit, gitu, akan menjadi sebuah habit di organisasi itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf untuk semua yang saya ucapkan ada mungkin kasar, salah, atau kurang berkenan dari para audiens yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada sudah memberikan closing statement-nya, yang sudah memberikan closing statement-nya pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan materi kita atau memberikan ilmu atau ide-ide juga yang bisa membangun, atau siapa tahu di cabang lain bisa, oh iya ada ilmu seperti ini dari kayak gini-gini, langsung bisa diaplikasikan ke lapangan di cabang-cabang lain kan, dan juga cabang Siantar. Terima kasih kepada narasumber semuanya, kepada Ibu Bendahara Pusat, terima kasih banyak, kepada Kakanda Alfred dari cabang Ambon, terima kasih untuk malam ini. Kepada Ibu Priska, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kita tiba di sesi akhir, yaitu sesi yang paling dinanti-nantikan, yaitu siapa nih yang penerima door prize dari Ibu Bendahara Pusat kita ya. Sejak tadi nih, bagaimana nih Ibu Bendahara? Kira-kira bagaimana untuk penilaiannya tadi?
Siapa yang nentuin nih, Ibu atau saya nih dari yang untuk memberikan door prize-nya nih kepada peserta nih? Saya serahkan dan percayakan 100% pada Kristina. Oke. Bendahara pusat. Kepada tolong. Ini saya sebenarnya sudah tadi lihat di monitor laptop kan siapa yang serius, antusias, dan mengikuti diskusi mulai dari awal sampai terakhir. Dan juga gimana ya, agak-agak berat juga sih, soalnya semua rata-rata antusias semua ini. Tadi sejak awal sampai terakhir semua menghidupkan kameranya. Ada sih sebagian yang enggak, tapi ada beberapa orang yang konsisten dan komitmen menghidupkan kameranya, terus dia mencatat apa yang disampaikan sama narasumber. Nggak tahu lah beneran mencatat atau tidak gitu kan. Oh, Bang Thompson deg-degan, nggak usah deg-degan Bang. Nggak abang pemenangnya. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi kepada yang menang aja gitu. Tadi oke, baik, saya akan bacakan. Pak Alboin kayaknya antusias. Saya akan bacakan tadi siapa yang konsisten terus ngikutin sejak awal sampai terakhir. Yang saya perhatikan sih ada Mariska Tika yang menerima door prize dari Bendahara dari cabang Jaya. Oh, Tapang. Iya, maaf. Dari cabang Tapang, Ibu Mariska Tika. Itu konsisten sekali dia ngikutin mulai dari awal masuk sampai terakhir, itu serius banget dia ngikutinnya. Perkenalan dulu Ibu Mariska. Perkenalan dulu kita nih. Say hello, Bang Mana. Ya, halo. Silakan Ibu Mariska. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Terima kasih telah memberikan Selamat malam. Tidak menyangka. Saya Mariska Tika Lala. Saya bendahara umum dari cabang Ketapang. Halo Mariska. Selamat sudah mendapatkan pulsa 100.000. Ya, terima kasih. Deg-degan saya. Materinya sangat bagus, sangat bermanfaat. Saya sih baru dilantik kemarin, belum sampai berapa minggu, baru berapa hari. Jadi saya bingung mau. Saya juga bingung mau berkata apa ini. Menatap wajah. Ketua nggak boleh bingung, Pak. Saya baru belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Bahwa bendahara itu mencari uang juga. Jangan lupa mencari pacar, pasangan hidup perlu. Ini kelihatannya Bu-nya lagi ini ya, tersandung karena deg-degan, terharu juga karena mendapatkan door prize. Selamat Bu Bendahara. Oke, sekali lagi diucapkan selamat untuk Ibu Bendahara Mariska dari cabang Ketapang ya. Nanti nomor handphonenya langsung dikirim aja atau chat personal lah nanti. Dikirim nomornya biar bisa diisi pulsanya langsung sama Ibu Bendahara Pusat itu ya. Ya, terima kasih. Ayo yang kedua.
Oke, yang kedua, setelah dipantau dan diperhatikan, ya, kami lihat ada itu dari cabang, siapa sih Eva tadi? Ada dari cabang Jambi, itu Ibu Eva Peparhusip. Sangat antusias mulai dari sejak awal sampai terakhir. Selalu konsisten dan fokus terhadap materi kepada Ibu Eva Peparhusip. Kami persilakanlah untuk ucapan bahagianya terhadap door prize yang diterima malam ini ya. Sambil perkenalan nih untuk sama kita nih, sama cabang-cabang lain juga. Kepada Ibu Eva dipersilakan. Itu adik Bang Alfian Parhusip ya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga, Bu. Saya Eva dari Bendum Cabang Jambi. Di sini saya juga baru belajar ya. Kami juga baru dilantik minggu lalu. Jadi masih butuh pembelajaran untuk melakukan usaha dana. Selamat buat Bendum Jambi. Salam buat Kak PHPT. Terima kasih, Bu. Aku kayaknya nggak masuk, Margaret. Moderatornya nggak asik. Kasih yang baru lah. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Udah 2 orang yang menerima door prize. Sebenarnya ada tambahan lagi untuk 5 orang sebenarnya. Kata Bu Bendahara Pusat kita jadinya 5 orang untuk penerima door prize malam ini ya. Ada yang tidak diduk ya jantungnya nih. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga adalah setelah kami perhatikan tadi, ada seorang lelaki tampan yang selalu konsisten dan selalu serius. Tenang Mas Hendra tolong tenang ya. Yang selalu serius untuk memperhatikan seluruh materi mulai dari sejak awal sampai sekarang itu jatuh atas nama Daud Siantar. Calon kader. Iya, ini katanya calon kader tapi belum MPAB nih. Mau MPAB Mas ini. Daud Siantar, silakan perkenalan diri Daud Siantar. Halo. Dengar nggak? Halo. Iya dengar. Halo Daud. Oh. Ya, aku Daud. Halo semua. Aku Daud. Halo. Masih baru juga. Belum jadi anggota, sebenarnya masih jadi calon. Semangat. Semangat Pak Alfred, walau sudah jam 12. Sama himpunin. Kasih untuk Bu. Terima kasih. Semangat. Semangat harus jadi MPA. Semangat ya. Semangat. Semangat dan Pasinura. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat ya buat Agnes Yohana Simangunsong ya. Semoga semakin konsisten untuk ngikutin diskusi online selanjutnya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain ya. Siapa yang paling yang mendapatkan door prize terakhir? Oh ya,